Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pemodelan sistem dengan subbab karakterisasi sistem. Jadi kalau kemarin kita membahas mengenai creative problem solving atau CPS, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai karakterisasi sistem. Oke. Yang pertama ada overview of karakteristik. Jadi overview dulu apa sih sebenarnya karakteristik di dalam sistem itu. Jadi di sini karakteristik mengacu pada perilaku dan fisik yang secara unik mengidentifikasi setiap sistem. Contohnya di sini ada karakteristik perilaku, dia itu termasuk ada prediktabilitas dan responsivitas. Jadi ada yang berdasarkan prediksi, kemudian ada yang berdasarkan responsnya. Lalu yang kedua ada contoh karakteristik fisik mencakup equipment atau peralatan, ada radar pesawat, akselerasi kendaraan, penanganan atau handling, dan lain sebagainya. Ada 4 tipe karakteristik dasar yang dipertimbangkan. Jadi di sini udah mulai karakteristik sistem. Yang pertama adalah karakteristik umum atau general karakteristik. Yang kedua adalah karakteristik operasi atau perilaku, operating or behavioral karakteristik. Yang ketiga ada ciri fisik atau physical karakteristik. Dan yang keempat ada estetika sistem, sistem estetik. Untuk yang general karakteristik, jadi kita sering yang lihat karakteristik umum yang dinyatakan dalam brosur iklan, di mana fitur utama ditekankan untuk menangkap minat klien atau pelanggan. Jadi di sini karakteristik umum seringkali memiliki beberapa kesamaan di beberapa contoh atau model sistem. Untuk contohnya, di sini ada karakteristik umum dari mobil. Ini tersedia dalam model 2 pintu atau 4 pintu, kemudian convertible atau sedan, kemudian ada yang kalau sekarang ber-AC semua ya. Kemudian suspensinya bagaimana, warna jendelanya bagaimana. Lalu untuk karakteristik umum pesawat Funjet. Pesawat Funjet itu tuh kayak pesawat yang hanya antar ini aja, antar daerah. Jadi yang kecil pesawatnya. Nah, ini ada 50 penumpang, jangkauannya 2000 mil laut, dan memiliki kemampuan IFR atau Instrument Flight Rules. Yang ketiga ada contoh karakteristik umum dari suatu perusahaan atau organisasi. Di sini terdiri dari 200 karyawan, staf dengan gelar S3 itu ada 20, S2 itu ada 50, dan gelar S1 itu ada 30. Kemudian ada penjualan tahunannya itu adalah sebesar 500 miliar dolar per tahun. Kemudian ada karakteristik umum dari jaringan arsitektur client server. Di sini menggunakan platform PC Unix, keamanan firewall-nya, kemudian ada akses jarak jauhnya, ada Ethernet-nya, ada struktur jaringan atau NFS-nya. Jadi ini masih contoh general. Jadi kayak karakteristiknya itu masih kayak secara umum, oh mau beli mobil, mobilnya yang mau pintu berapa, pintu 2 atau pintu 4. Lah ini kayak karakteristik yang memang itu tuh muncul langsung gitu loh di sistem yang kita bahas. Kemudian operating atau behavioral karakteristik. Jadi setelah membahas karakteristik umum, di sini sistem memiliki karakteristik operasi yang menggambarkan fitur sistem yang terkait dengan kegunaan, kemampuan bertahan, dan kinerja untuk lingkungan operasi yang ditentukan. Kalau untuk contohnya di sini ya, tadi yang karakteristik umum dari mobil, kalau ini yang karakteristik operasi dari mobil. Jadi kemampuan manuvernya itu bagaimana, radius putarnya itu sampai berapa, kemudian ini kecepatannya itu berapa, kalau ini ada 0 hingga 60 mph dalam 6 detik, dan lain-lain. Kemudian karakteristik operasi pesawat, jadi dia punya aplikasi segala cuaca, terus untuk mengukur kecepatannya, dan lain-lain. Itu biasanya juga ada radar ya, pesawat itu. Kemudian ada otorisasi karakteristik operasi jaringan. Jadi yang tadi, yang client server tadi, ada waktu akses, dan lain sebagainya. Kemudian ada physical karakteristik. Jadi ini fisik ya. Setiap sistem dijelaskan oleh karakteristik fisik yang berhubungan dengan atribut non-fungsional, seperti atribut ukuran, berat, warna, kapasitas, dan antarmuka atau interface.
Untuk contohnya di mobil itu karakteristik fisiknya ada beratnya misal 2000 lbs, kemudian dia kalau misalnya kayak pick up gitu ya, volume kargonya itu ada berapa, di sini 14 feet, kemudian ruang kaki depan itu berapa, ukurannya ada 43,1 inch, terus kapasitas bahan bakarnya itu berapa, terus mesinnya tuh jenisnya apa, berapa RPM, jenisnya turbo atau apa, tersedia dalam berapa warna. Jadi ini yang lebih ke fisik. Kemudian ada karakteristik fisik perusahaan atau organisasi, ada ruang kantornya itu seluas berapa kaki, kemudian ada berapa jaringan komputer, terus gudangnya itu luasnya berapa. Kemudian di sini ada karakteristik fisik jaringan, ada Ethernet backbone 1 MB, ada topografi, terus router, misal butuh berapa router, dan gateway-nya itu bagaimana. Nah, ini adalah contoh fisikal. Nah, di sini ada sistem estetik karakteristik, jadi karakteristik berdasarkan estetik. Untuk karakteristik umum, operasi, dan fisik, itu parameter kinerjanya itu objektif. Tapi gimana dengan karakteristik yang subjektif? Nah, di sini karakteristik estetika itu terkait dengan karakteristik subjektif. Nah, ini contohnya adalah mengenai tampilan dan nuansa dari suatu sistem. Jelas ini termasuk perspektif psikologis, sosiologis, dan budaya yang terkait dengan menarik ke preferensi pengguna, acquirer, atau pemilik sistem. Jadi beberapa pembeli membuat keputusan independen, sementara yang lain dipengaruhi oleh sistem eksternal, yaitu pembeli lain. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan status komunitas atau perusahaan, citra, dan sejenisnya, sebenarnya kita udah bisa membayangkan ya. Kalau saya pertama membaca ini, kayak bayangannya tuh langsung ke iPhone misal. Nah, ini kan tergantung ya dari preferensi pengguna atau pemilik sistem. Misal, yang dulu tuh saya nggak tertarik banget saya namanya iPhone. Terus kemudian ketika ada kayak dengerin ada review-reviewnya, kemudian para penggunanya itu gimana testimoninya. Jadi kayak, oh ternyata memang ada nilai tersendiri gitu. Entah dari tampilannya, entah dari value-nya, entah itu karena saya dipengaruhi oleh sistem eksternal karena pembeli lain, tapi ada yang mempengaruhi seperti itu. Misal ada teman lain yang lebih tertarik dengan Sony karena kehandalannya kayak gitu. Karena dari dulu dia yang pakainya tuh Sony, nggak tertarik kalau sama yang lain. Nah, itu adalah kembali lagi ke preferensi penggunanya. Nah, di sini ada analisis karakteristik. Jadi di sini karakteristik sistem adalah kualitas yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau mendokumentasikan suatu sistem. Nah, ini ada elemen teori sistem dan berlaku untuk semua jenis sistem. Jadi memang nanti akan ini ya, teman-teman bisa menganalisis karakteristik sistem dari paper yang teman-teman bahas. Nah, ini silahkan bisa dianalisis berdasarkan elemen-elemen ini. Ada komponen, ada boundary atau batasan, ada environment atau lingkungan, subsistem, interrelation atau ketertarikan, ada objektif atau tujuan, interface, integration, integrasi, stakeholder, dan parameter. Kalau kemarin kita menganalisis yang berdasarkan CPS, tapi baru sampai tahap yang idea finding ya, kalau nggak salah. Nah, ini kemudian setelah kita menemukan fakta-faktanya dari idea finding ini, nah nanti kita akan menganalisis karakteristiknya. Jadi berdasarkan fakta-fakta itu ya yang kita temukan. Yang pertama ini ada komponen. Jadi komponen sistem terdiri dari entitas independen yang sering disebut sebagai komponen. Misalnya sistem informasi dapat terdiri dari ratusan layanan mikro yang masing-masing digunakan secara terpisah, tetapi bekerja sama dalam berbagai cara. Komponen dapat terdiri dari input, proses, output, dan mekanisme. Jadi kalau kita flashback lagi untuk yang pertemuan awal, saya menanyakan apa sih sebenarnya sistem gitu. Jadi ada keywordnya adalah elemen atau komponen, ini bisa ya, yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah kita menganalisis komponen-komponennya. Oh, berarti apa aja nih komponen-komponen yang ada di dalam sistem. Nah, ini mungkin bisa dijabarkan dari inputnya, proses, output, serta mekanismenya. Kemudian ada boundary atau batasan.
yaitu suatu sistem dapat mencakup sejumlah besar komponen yang saling berhubungan. Ini membutuhkan batasan untuk menganggapnya sebagai suatu sistem. Jadi misalnya di sini adalah batas geografis suatu bangsa. Ini kelihatan ya, misal ada perjanjian, terus misal dari batasnya itu laut itu udah diatur ya, berapa mil pantai, berapa mil batas laut itu sudah diatur. Jadi kemudian batasan juga bisa berupa logical seperti non-fisik. Jadi sistem penjualan yang mencakup 10 komponen software, tapi terhubung ke ratusan komponen lain yang tidak dianggap sebagai bagian dari sistem. Nah, misal kalian sistem penjualannya itu pakai kayak open chart, jadi aplikasi yang memang khusus penjualan. Jadi kita tinggal custom aja di open chart-nya itu, menu-menunya, foto-fotonya. Nah, itu kan kalau yang kita pakai itu kan kayak open chart, terus kemudian ada database MySQL-nya yang kita pakai. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalnya kita sambung-sambung kan kita juga butuh Windows, terus kita butuh misal untuk ngedit foto-fotonya itu kita mungkin butuh Photoshop. Nah, ini mungkin ada komponen lain yang tidak dianggap sebagai bagian dari sistem, tapi untuk sistem yang kita pakai itu ada beberapa software yang secara langsung kita gunakan untuk membangun sistem penjualan. Kemudian ada environment atau lingkungan. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu di luar batas di mana sistem bergantung seperti masyarakat yang bergantung pada lingkungan alam untuk kelangsungan hidup dan kualitas hidup. Di awal juga sempat saya jelaskan mengenai environment atau lingkungan. Jadi ini adalah yang ada di luar sistem, tapi secara tidak langsung mempengaruhi. Kalau kemarin contohnya adalah kalau suatu sistem itu adalah sebuah perusahaan atau industri, berarti di luarnya untuk lingkungannya itu ada supplier, ada customer. Nah, itu kan secara tidak langsung kan dia mempengaruhi ke sistemnya. Kemudian subsistem. Sistem seringkali terdiri dari sistem lain yang dapat digambarkan sebagai subsistem. Misalnya, tubuh manusia adalah sistem yang terdiri dari sistem seperti sistem peredaran darah, pencernaan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh di dalam industri, ini ada perusahaan, itu ada suatu sistem, di mana di dalamnya itu ada sistem lagi. Jadi ada sistem produksi, ada finansial, ada pergudangan, ada engineering. Ini kayak departemen-departemennya ya. Itu ada termasuk subsistem. Lalu ada interrelation atau keterkaitan tadi ya. Sistem itu ada elemen, ada interaksi atau keterkaitan itu tadi. Komponen dalam sistem saling terkait dalam beberapa cara, seperti spesies dalam ekosistem yang semuanya saling berdampak dalam berbagai cara yang tidak selalu jelas. Kalau ekosistem itu kan misal mana yang jadi predator, mana yang jadi herbivore. Nah, ini kan dikelompokkan. Nah, nanti untuk hubungannya atau keterkaitannya itu bagaimana si predator makan si herbivore ini atau bagaimana. Nah, kemudian ada objektif atau tujuan. Tujuan dari suatu sistem. Ini hanya berlaku untuk sistem yang telah dibangun oleh manusia. Misalnya, jadi teman-teman nggak perlu ngomongin tentang tujuan dibentuknya tata surya itu apa sih. Yang tahu kan Tuhan kan, karena sebagai pencipta tata surya. Nah, ini tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi kalau untuk tujuan ini kita fokus ke sistem yang kita bahas. Untuk kasus sistem perangkat lunak, tujuannya adalah kemampuan bisnis dari sistem atau komponen individualnya. Dalam tujuan perusahaan, misalnya meningkatkan profit, mengurangi cacat produk, dan sebagainya. Jadi kita harus tahu tujuannya itu apa sih. Kalau nggak salah di Mass Finding, itu juga kita bisa lihat ya, untuk tujuannya itu berarti menyelesaikan apa gitu. Itu bisa dilihat. Kemudian ada interface atau antarmuka. Kalau ini lebih ke ini ya, sistem untuk sistem informasi. Tapi kalau misalnya ada sistem lain yang kita bangun dan butuh interface atau antarmukanya, ini misal kalau kita bikin mesin gitu, misal kalau aku pengen sih bikin mesin yang fungsional tapi juga eye catching gitu misal. Jadi bisa mesinnya itu pakai warna-warna yang
mencolok atau bagaimana. Nah, ini untuk antarmuka menggambarkan kemungkinan interaksi antar komponen, misalnya kontrak untuk layanan yang ditawarkan oleh komponen perangkat lunak yang mendefinisikan perilaku, masukan, dan keluarnya. Jadi ini tampilan-tampilannya ya. Ya kalau mesin tadi sih, misal kalau yang di bagian powernya itu harusnya aku deket apa namanya kayak deket startnya, jadi gampang nih begitu power nyalain terus langsung nyalain start mesinnya. Jadi kadang berbeda ya antara power sama nyalain mesinnya kayak gitu. Untuk fungsi-fungsinya mungkin dijadikan satu. Nah ini kita membahas tentang interface atau antarmuka. Kemudian ada integration atau integrasi. Integrasi menggambarkan interaksi antara sistem dan lingkungannya. Misalnya masyarakat yang telah mengintegrasikan sistem moneternya dengan negara lain melalui pasar valuta asing. Jadi kalau misalnya ini teman-teman mau kirim ke luar negeri itu kan nggak bisa ya pakai bank lokal gitu. Harus ada treatment-treatmentnya atau ini ada yang menghubungkan itu kalau dulu saya pakai apa ya yang kuning warnanya saya lupa. Jadi waktu itu pernah dikirimin teman dari luar negeri itu uang. Nah kalau sekarang itu kalau yang online bisa pakai PayPal. Tapi kalau dulu itu saya lupa namanya apa, nanti coba saya cek lagi. Kemudian ada elemen lain yaitu ada stakeholders atau pemangku kepentingan. Nah ini ada 4 stakeholder. Di sini ada problem owner, problem user, problem customer, dan problem analyst atau solver. Jadi kalau yang problem owner itu yang punya masalah itu siapa? Misal kayak kalau kalian membahas suatu sistem di kelurahan misalnya. Nah, ini problem owner-nya adalah misal si Bapak Lurah. Nah, untuk problem user-nya, misal si staff-nya, karena dia yang berkaitan langsung dengan sistem yang sudah dibangun. Kemudian ada problem customer, itu berarti adalah masyarakat yang datang ke kelurahan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan terkait kependudukan. Dan kemudian adalah ada problem analis atau solver. Nah, ini bisa dari pihak ketiga, misal untuk kelurahan itu dia ada kontrak dengan perusahaan lain, disubkonkan, atau ternyata di dalam kelurahan itu juga ada misal untuk masalah sistem membangun sistem kependudukan gitu ya di area kelurahan gitu. Nah, misal di dalam staf kelurahan itu juga ada staf IT-nya. Nah, ini bisa dia sebagai problem analyst atau problem solver. Nah, di sini untuk parameter, sistem memiliki parameter tertentu untuk gaya tarik. Contohnya adalah gaya tarik gravitasi bumi, jumlah lokat dalam antrian layanan bank, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan model, parameter-parameter yang perlu disertakan harus diperkirakan nilainya. Estimasi parameter dengan tepat. Jadi kayak lebih ke ini ya, yang terkait itu apa sih? Misal gaya tarik gravitasi, dia kayak punya note sendiri gitu loh. Kayak jumlah loket dalam antrian layanan bank. Nah, itu kan harus kita tahu untuk parameter yang akan kita ukur itu apa. Ternyata untuk analisis karakteristik ini sampai parameter ini, jadi coba nanti teman-teman sambil mempelajari dari studi kasus yang diambil, nah mengenai karakteristik dari sistemnya. Ini ada elemen-elemennya, silahkan dipelajari. Jadi kalian bisa menganalisis karakteristik sistem yang kalian hadapin itu apa aja gitu komponennya. Ini bisa dilihat. Nah, terima kasih. Saya akhiri dulu untuk karakterisasi sistem. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.